Berjalanlah menuju utara. Itulah ungkapan yang aku sampaikan ketika mengingat kota kelahiran, Karawang, pangkal perjuangan. Tiada kata yang mampu terucap selain kebanggaan dan kecintaan terhadapnya. Menoleh sejenak ke utara, melihat pemaknaan cinta, menjaga kelestarian, memacul tanah, dan menanamkan bibit ketulusan. Aku dihadapkan dengan gerbang kebanggaan, Desa Sumberjaya namanya. Inilah desaku, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Indonesia mengenal wilayah kami sebagai lumbung padi nasional. Tidaklah salah ketika memang hamparan sawah terlihat luas membentang sejauh mata memandang. Berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Karawang ke arah utara, berada di pesisir pantai karena memang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Buah mangga yang disematkan di gerbangnya, seolah mempersilahkan diri untuk mengenalnya. Selamat datang di desaku dengan ciri khas yang diinformasikan yaitu Kampung Mangga. Buah mangga yang nampak kokoh di atas gapura seolah berbicara, mangga kalepet, mengajak dan mempersilahkan siapapun untuk lebih mengenal desa ini. Gapura tadi tidaklah berlebihan, karena memang di setiap jengkal tanah pekarangan hingga sudut wilayah kebun selalu ditanami pohon mangga dengan jenis yang beraneka rupa. Ribuan pohon mangga dimiliki desa kami, dan ketika musim panen tiba akan ada ratusan ton buah mangga tersedia. Ini adalah potensi yang tidak setiap desa miliki, maka sudah selayaknya hal ini kami kembangkan. Saya memiliki mimpi agar desa ini menjadi desa wisata dengan potensi yang dimiliki, dan hal itu bukanlah angan-angan karena sangat bisa dikembangkan. Langkah menuju desa wisata telah dimulai dengan hadirnya tempat wisata yang diberi nama Kebon Jati Dipala. Kebon Jati Dipala adalah wujud cinta dari warga dan pemerintah desanya. Lokasi yang dikenal dulu hanya sebagai kebun tidak berdaya, kini diubah menjadi ruang hijau yang penuh keriangan dan keceriaan. Jati Dipala bukan sekadar barisan pepohonan jati, melainkan jati diri dari Sumberjaya. Setiap baris pepohonannya menyimbolkan kerukunan antar warga. Mulai dari pemilik wahana permainan, ini beda-beda orangnya. Warga pedagang, baik kuliner ataupun souvenir, ini pun berbeda pemilik tiap warungnya. Kalau karyawan dan petugas parkir, sudahlah pasti warga sekitar. Itulah Jati Dipala. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu, atau biasa dipanggil Kang Dewa. Di sini saya sebagai Ketua BUMDes Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, yang juga sebagai inisiator dari tempat wisata Kebon Jati Dipala. Di sini BUMDes Sumberjaya dari Desa Sumberjaya membuat unit usahanya adalah berupa kepariwisataan. Karena memang lewat kepariwisataan akan mampu membuat
sebuah gerakan multiplier effect yang akan banyak warga sekitar mengambil manfaat dari tempat wisata ini, di mana banyak warga yang terlibat, baik itu pemilik dari wahana permainan, kios-kios, baik itu kuliner maupun souvenir-souvenir, juga karyawan-karyawan serta petugas parkir dari tempat wisata Kebon Jati di Pala ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Corak agama pun tumbuh menambah warna. Setidaknya ada beberapa pondok pesantren yang siap mengajarkan tentang pola kehidupan beragama yang bersinergi hidup rukun dengan adat istiadat juga budaya. Mata pencaharian warga umumnya adalah bertani, karena memang Kecamatan Tempuran memiliki areal pesawahan yang paling luas di antara kecamatan yang ada di Kabupaten Lumbung Padi Nasional ini. Melangkah ke utara wilayah desa, kami memiliki hutan mangrove di sekitaran Muara Kalen Kalong. Di waktu-waktu tertentu akan hadir ratusan, bahkan mungkin ribuan burung yang sekedar istirahat dari perjalanan panjangnya yang entah dari mana mau kemana. Dan kembali, itu adalah potensi yang akan menjadi pembeda ketika wilayah ini dijadikan lahan konservasi kawanan burung-burung migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasim Mulyana sebagai Sekretaris Desa Sumberjaya. Potensi wisata yang ada di Desa Sumberjaya diantaranya yang pertama yang sedang dikembangkan yaitu Jati di Pala, dan kemudian ke depan akan ada juga pengembangan wisata di bidang permanggaan yaitu perkebunan mangga. Yang ketiga, potensi wisata yang masih ingin dikembangkan yaitu desa wisata pantai yang berada di Kalen Kalong, nanti Pantai Kalen Kalong. Selanjutnya mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Sumberjaya sendiri adalah sebagian petani padi, sebagian lagi petani mangga, dan ada sebagian satu kedusunan itu sebagai nelayan di Pantai Kalen Kalong. Itu salah satu mungkin program-program yang akan dikembangkan, program kerja yang akan dimasukkan ke dalam program kerja pemerintahan Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang untuk masa bakti 2020-2026. Itulah desa kami, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki begitu banyak potensi dan juga bahan cerita untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Lihatlah hal sederhana dari sudut pandang berbeda, lalu kembangkan dengan cara yang berbeda, maka yakinlah hasilnya pun akan berbeda. Lakukanlah perubahan, meski mungkin hasilnya belum tentu baik, tapi setidaknya ada harapan menjadi lebih baik. Tinggal bergantung cara kita melakukannya.